Pemirsa, ibadah haji pada 2021 atau 1442 Hijriah adalah kedua kalinya pemerintah Arab Saudi membatasi jumlah jemaah haji. Namun bedanya, jemaah dikenakan biaya dengan harga yang lebih mahal dengan prokes ketat. Meski jumlah jemaah haji tahun ini hanya puluhan ribu orang, pemerintah Arab Saudi harus bekerja ekstra memastikan keamanan pelaksanaan ibadah haji sekaligus mencegah perebakan varian Delta yang saat ini melonjak penularannya di berbagai negara. All these are taken care of not only by the means of new technologies and electronic solutions, but also by multiple checkpoints to ensure that all those who are entering the Hajj are as per the regulations and criteria that were arranged prior to this Hajj. Sebagai salah satu jemaah haji, Konjen RI di Jeddah Eko Hartono memuji upaya maksimal pemerintah Saudi. Alhamdulillah mereka sudah banyak belajar dari penyelenggaraan haji tahun lalu. Dipermudah, dijaga dengan ketat, nggak ada karantina. Hanya memang itu cek aplikasi namanya Tawakalna yang menunjukkan bahwa kita memang sudah imun di situ. Lengkap semuanya, tes kesehatan, dan saya kira lebih tertib ini. Menurut Eko, dari 327 warga Indonesia yang melakukan ibadah haji tahun ini, 36 diantaranya adalah para diplomat dan keluarganya. Itu terutama perwakilan negara muslim ya, itu sama, semua dapat 5. Jadi kalau KJRI dapat 5 minimal ya, kemudian KBRI juga dapat 5 gitu. Dan ia berharap bisa menjadi contoh persiapan haji di Indonesia. Untuk penyelenggaraan haji tahun lalu, pemerintah Arab Saudi hanya membuka kesempatan bagi 1.000 jemaah, dan itu pun diberikan secara gratis. Namun tahun ini, kesempatan yang dibuka untuk puluhan ribu orang tidak lagi gratis. Masing-masing jemaah dikenakan biaya yang lebih mahal. Dengan pilihan sebelum pajak 12.000, 14.000, atau 16.000 real, yang dalam rupiah sekitar 45 juta, 55 juta rupiah atau 60 juta rupiah. Haji normalnya kan kalau kita tinggal di Saudi ya, untuk yang ekspatriat atau yang udah beriqomah, maksudnya beriqomah itu yang udah punya ID-nya Saudi itu, normalnya itu mulai dari rentan 3.000 untuk yang termurahnya, 3.000 sampai 5.000, yang VIP-nya 7.000 ke atas ya. Sebenarnya kalau dihitung kalkulasi emang naiknya berkali-kali lipat ya, bisa 5 kali lipat. Meski demikian, para jamaah ikhlas. Tapi kan kita bukan lihat mahalnya, tapi lihat fasilitasnya, ya kan, kesiapannya, kualitasnya, kesempatannya, ya kan. Jadi kalau kami datang dari Indonesia atau dari luar negeri, pertama izinnya susah, harganya juga akan jauh lebih mahal karena kan termasuk pesawat dan lain-lain. Khususnya bagi para mahasiswa. Dari segi jumlah, yang menurut saya ya uang bisa dicari lah. Alhamdulillah lebih besar beasiswanya dibandingkan dengan beasiswa yang dari universitas di sekitaran Arab ya Bu ya. Jadi kita masih bisa nabung lah untuk memang terasa besar. Jemaah pun tidak mempermasalahkan berbagai keterbatasan akibat prokes ketat. Bahkan mulai dari umroh, kalau kita Masjidil Haram tanpa kita punya izin untuk umroh atau untuk haji itu kita kena denda 10.000. Jadi kalau kita ingin melaksanakan rukun-rukun ibadah haji itu harus bersama satu grup supaya bisa dijaga mungkin protokol kesehatannya oleh si pemimpinnya. Gitu sih. Jadi kita nggak bisa misalnya kita pengen ke suatu tempat nih sekarang keluar sekarang itu nggak boleh. Seperti tidak bisa minum air suci Zam-Zam langsung dari sumbernya. Iya, dikasih botolan. Sekarang botolan. Yang distribusinya menggunakan robot. Selain itu, pihak berwenang Saudi juga melarang jemaah menyentuh Ka'bah atau mencium Hajar Aswad. Demikian laporan Yuni Salim dan Karina Amkas, tim VOA. Kita ke informasi olahraga, pemirsa. Windy Cantika Aisa akhirnya sukses meraih medali perunggu berkat total angkatan 194 kg pada babak final. Windy Aisa turun di kelas 49 kg putri. Medali perunggu tersebut menjadi medali pertama kontingen Indonesia di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Windy Aisa turun di kelas 49 kg putri. Raihan total angkatan Windy pada Olimpiade Tokyo 2020 melebihi catatan total 191 kg
yang sebelumnya dibukukan pada kejuaraan dunia junior angkat berat 2021 di Uzbekistan dan Rusia. Windy Aisyah juga memegang catatan angkatan terbaik di kelas 49 kg putri bagi Indonesia sejak Olimpiade Helsinki 1952. Karena kan biasa Windy menang di snap, tadi di snapnya udah kalah, jadi mungkin katanya Allah ngasih rezekinya di clean NJ, katanya kayak gitu, jadi jangan patah semangat, katanya kayak gitu. Mungkin jadi semangat di situ, gak mikir berapa angkatannya, yang penting diangkat aja. Ini sih dari awal ini buat kejutan banget ya, apalagi di Olimpik pertama nggak nyangka dapat medali, karena dari awal buat ngerintis karir pun udah dikasih tahu buat, dan Windy sendiri kayak punya ini, jadi kayak air mengalir aja dari awal. Jadi apa yang dikasih pelatih Windy kerjain. Jadi Windy sama sekali nggak nargetin di sini medali, yang penting apa kata pelatih Windy kerjain. Prestasi Windy di ajang Olimpiade Tokyo 2020 menambah daftar prestasi selain medali emas pada ajang SEA Games 2019 di nomor serupa. Mengutip laman Federasi Angkat Berat Asia, Windy Aisyah juga memperoleh penghargaan sebagai atlet putri terbaik kejuaraan junior angkat berat Asia 2020.